إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat menyempurnakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan kita dapat berkumpul di musalla Abu Bakar yang kita cintai ini untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berbanyak salawat dan salam kita kepada beliau. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai bait yang ke-26, yaitu berkaitan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau berdakwah dengan terang-terangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun keempat kenabian. Jadi kalau kita belajar sirah sebelum hijrah dan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan sering kita dengarkan penyebutan atau sering kita baca penyebutan tahun 1 nubuwah, tahun 1 kenabian, yaitu ya tahun pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, nanti baru setelah hijrah kemudian ada istilahnya tahun hijriyah, 1 hijriyah, 2 hijriyah. Khairin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun keempat nubuwah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai berdakwah secara terang-terangan. Hal itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, perintah untuk terang-terangan, untuk menyampaikan apa yang diperintahkan kepada itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa'rid, berpalinglah dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya secara terang-terangan. Yang dahulu, yang sebelumnya di tahun pertama, 2 dan 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Yang banyak pertemuan di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah secara terang-terangan ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit Safa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy yang berada di sekitaran bukit Safa dan mengatakan, ya, apakah kalian percaya jikalau di belakang lembah ini ada pasukan yang siap menyerang kalian? Ya, kami percaya. Ma jarrabna minka kaliman, kami tidak pernah mendengar engkau berkata dusta. Oke, kalau begitu kata Rasulullah, ya, saya adalah Rasulullah, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengabarkan kepada kalian bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kebangkitan, ada hisab, ada penimbangan dan lain sebagainya berkaitan dengan hari-hari, berkaitan dengan kejadian-kejadian hari akhir. Maka karena itu Abu Lahab marah, alihada jama'tana tabban laka, celaka engkau, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai datangi perkumpulan-perkumpulan orang-orang musyrikin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai terang-terangan salat di depan Ka'bah. Sampai saat itu Abu Jahal sangat marah, dia ingin mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya Rasulullah melarang Abu Jahal melarang Rasulullah untuk salat di hadapan Ka'bah. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Alaq, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidaklah kau memperhatikan seseorang
yang melarang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, yaitu melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan untuk sholat, gangguan-gangguan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya mulai dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu dari seorang sahabat, ketika membaca Al-Quran di hadapan Ka'bah, ia dipukulin sampai pingsan. Maka hal itulah yang menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat untuk melaksanakan hijrah ke Habasyah. Karena yang mendapatkan siksaan dan gangguan adalah para sahabat. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memiliki seorang paman yaitu Abu Thalib yang senantiasa menjaga dan membelanya, maka orang-orang musyrikin Quraisy tidak sampai berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali mereka, ada 2 kali mereka datang kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Tapi Abu Thalib mengatakan, selama saya masih hidup, anak saudara saya ini pasti akan aku lindungi. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Karena gangguan, siksaan, intimidasi yang datang bertubi-tubi, tidak ada jalan lain melainkan untuk menyelamatkan diri mereka. Ya, karena kondisi satu kaum muslimin masih sangat sedikit, maka dipilihlah negeri Habasyah ataupun sekarang kita sebut dengan Ethiopia untuk sebagai tempat hijrah pertama kali para sahabat. Kenapa hal itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna biha malikan la yuzlamu an-nasu 'indah." Sungguh di Habasyah ada seorang raja, orang yang berada di sisi raja tersebut tidak akan pernah dizalimi, tidak akan pernah diintimidasi, tidak akan pernah diganggu. Artinya dijaga, artinya dilindungi orang-orang yang berada di sisi raja tersebut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk datang ke Habasyah. Saat itu, ya, dalam ayat yang ke-27, وَرَابِعٌ مِنَ النِّسَاءِ وَاثْنَعَشَرَ مِنَ الرِّجَالِ الصَّحْبِ كُلٌّ قَدْ هَجَرَ إِلَى بِلَادِ الْحَبْشِ فِي خَامِسِ عَامٍ وَفِيهِ عَادُ ثُمَّ عَادُ لَا مَنَامٍ. 4 orang wanita dan 12 laki-laki dari kalangan sahabat telah berhijrah ke negeri Habasyah pada tahun kelima nubuwah. Kemudian mereka kembali ke Mekah dan kembali lagi ke Habasyah. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang pertama menuju Habasyah jumlahnya 12 lelaki dan 4 orang wanita. Di antara 4 orang wanita terdapat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, yang berhijrah bersama dengan suaminya yaitu Utsman bin Affan. Kenapa di sini disebutkan kemudian mereka kembali lagi ke Makkah? Ternyata setelah mereka sampai di Habasyah, mereka mendengar kabar orang-orang musyrikin banyak yang masuk Islam. Ternyata kabar itu hoax. Ya, karena mereka mendengar kabar itu, akhirnya mereka pulang ke Makkah. Sebelum sampai ke Makkah dengar kabar lagi, enggak, itu kabar enggak benar. Ternyata ya karena rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya, kenapa tersebar kabar orang-orang musyrikin masuk Islam? Karena saat itu turun ayat-ayat dalam surah An-Najm. Turun ayat-ayat dalam surah An-Najm. Ya, pada ayat terakhir dari surah An-Najm, ya, wa tadhakuna wa la tadhkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ayat yang terakhir dari surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasjudu, dan bersujudlah kepada Allah, wa'budu, dan beribadah kepada Allah. Dan ini kalau kita lihat di mushaf, ini kan ayat sajadah. Ya, fasjudu lillahi wa'budu itu ayat sajadah. Yang kita disunnahkan ketika membaca ayat sajadah itu untuk bersujud, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan saat Rasulullah SAW turun kepada beliau ayat sajadah ini, Rasulullah membaca dan kemudian Rasulullah sujud. Ini orang-orang musyrikin Quraisy kan orang-orang Arab.
yang lisannya belum tercampuri dengan lahannya, artinya bahasa mereka itu masih asli. Dan Quran turun dengan bahasa yang mereka pahami. Mereka takjub dengan keindahan Al-Quran, dengan keindahan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membacanya pun membaca dengan sangat indah, dan itu berathar kepada orang-orang musyrikin yang mendengar itu. Ketika mereka melihat Rasulullah bersujud, ketika pula orang-orang musyrikin bersujud bukan karena mereka ingin masuk Islam, tapi karena takjub dengan keindahan Al-Quran, otomatis sujud. Saking takjubnya itu. Kadang seseorang sudah takjub itu kan datang, dia melakukan perbuatan yang tiba-tiba saja gitu. Ini berlaku ini terjadi kepada orang-orang musyrikin. Nah, ada sebagian sahabat yang mendengar berarti orang-orang musyrik telah masuk Islam, disebarkan kabar itu sampai terdengar ke kaum muslimin yang berada di Habasyah. Oke, kalau gitu kita pulang. Lihat orang-orang musyrikin bersujud, tandanya mereka sudah masuk Islam. Ternyata setelah mereka kembali dan sudah mendekati kota Makkah, ternyata kabar itu tidak benar. Dia salah menafsir apa yang terjadi, salah memahami apa yang terjadi pada saat itu. Maka akhirnya kembali lagi ke Habasyah. Ya, sebagian sudah masuk, ada beberapa yang sudah masuk ke Makkah, ada sebagian yang bisa sebelum masuk udah mendengar kabar tersebut, akhirnya balik lagi. Ya. Ketika kembali yang kedua kalinya ke Habasyah, jumlahnya ternyata lebih banyak. Itu disebutkan di dalam bait ke-29. Thalathatun wa thamanuna rajul, ada 83 laki-laki. Wa ma'hum jama'atun hatta kamul, dan bersama mereka ada sekelompok wanita hingga sempurna. Wa hunna 'ashrun wa thamanin, thumma wa hunna 'ashrun wa thamanin. Jumlah perempuan yang ikut, muslimah yang ikut, sahabiat yang ikut adalah 18. Ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang musyrikin mendengar ternyata yang hijrah untuk kedua kalinya jumlahnya lebih banyak, mereka khawatir. Akhirnya, karena mereka juga tahu Najasyi itu orang yang baik, pasti ketika kaum muslimin ini datang ke Habasyi, jumlahnya 83 dan 18 wanita, pasti tidak akan ditolak oleh Habasyi, oleh Najasyi, Malikul Habasyah. Akhirnya orang-orang musyrikin mengutus dua utusannya, yaitu Amr bin Al-As. Saat itu Amr bin Al-As belum masuk Islam, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tujuan orang-orang musyrikin ini mengutus dua utusannya untuk menghadapi Najasyi adalah agar mereka mengusir agar Najasyi mengusir kaum muslimin dari Habasyah, agar ditolak, jangan diberikan perlindungan, suruh pulang aja ke Makkah, kata seperti itu, dengan membawa hadiah yang menggiurkan. Ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah dialog antara Amr bin Al-As dengan An-Najasyi. Dan saat itu orang-orang musyrikin Quraisy mengenal Amr bin Al-As sebagai seorang tokoh yang pandai berdialog, sering diutus menjadi delegasi musyrikin Quraisy untuk berdialog dengan pihak-pihak lain. Karena itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amr bin Al-As mencoba mempengaruhi Najasyi. Wahai Najasyi, sungguh orang-orang yang datang kepadamu adalah dari bangsa kami, dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, ingin memecah belah di antara kalian. Mereka telah memecah belah kita dengan mendatangkan agama yang baru. Mereka tinggalkan sesembahan yang kami sembah, termasuk sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin. Dan juga mereka tidak menyembah apa yang engkau sembah, wahai Najasyi, untuk meyakinkan agar Najasyi semakin yakin agama mereka itu beda dengan agama
yang disembah, ya, agama yang dianut oleh musyrikin Quraisy, begitu juga agama mereka berbeda dengan agama yang engkau anut, kata Amr bin Al-As. Tapi orang beda ini. Jangan sampai orang-orang ini memecah belah di antara kalian. Kamu wahai Najasyi beragama Nasrani. Orang-orang musyrikin menyembah patung, menyembah berhala, sedangkan mereka beragama dengan agama yang lain, menyembah sesembahan yang lain. Jangan sampai kehadiran mereka di Habasyah ini memecah belah kerukunan kalian. Ini kata Amr bin Al-As, kita bahasakan sederhana seperti itu. Ya kan bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi disampaikan oleh Rasulullah, inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad. Sesungguhnya Habasyah itu adalah seorang raja, An-Najasyi, yang orang di sisinya tidak akan pernah dizalimi, gitu kan. Berarti ini kan raja yang adil, raja yang munsif, raja yang objektif, tidak hanya mau menerima berita dari satu arah. Ya, maka keesokannya Najasyi pun memanggil perwakilan kaum muslimin yang saat itu sebagai juru bicaranya adalah sepupu Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib pun menjelaskan siapa mereka itu. 83 sahabat dan 18 sahabiah yang datang. Ya, karena telah jadi ada tuduhan mereka pemecah belah persatuan musyrikin, persatuan Quraisy dengan mendatangkan agama yang baru dan datang kepada wahai Najasyi, mereka tidak memeluk agamamu dan dikhawatirkan akan memecah belah kerukunan di antara kalian juga. Maka apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Ayyuhal malik, kunna ahlul jahiliyah. Wahai raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Na'budul asnama wa na'kudul maitah. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, fahisyah. Wa naqta'ul arham, kami putuskan tali silaturahim. Wa nusihul jiwar, kami saling berbuat tidak pantas kepada tetangga-tetangga kami, tidak menghormati tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Orang-orang yang kuat menzalimi, mengintimidasi orang-orang yang lemah. Dulu kami seperti itu. Rasulullah makan bangkai, menyembah berhala, ya, mengerjakan pekerjaan yang buruk, tidak menghormati tetangga, ya, yang kuat menzalimi, mengintimidasi yang lemah, sampai Allah Subhanahu wa taala utus kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabahu. Dan rasul ini bukan orang yang asing di kalangan kita. Kami tahu siapa keluarganya. Dari kalangan yang mulia, dari kalangan terpandang. Kemudian apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Wasidqahu. Dan kami sejak kecil mengenal dia adalah seorang yang tidak pernah berbohong. Fada'ana an nuwahhidallah, dan dia menyeru kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa la nusyriku bihi, dan tidak mensekutukannya. Wa alla na'budal asnam, dan tidak, ya, agar kami, dan menyeru kami agar tidak menyembah berhala, dan menyuruh kami agar senantiasa berbuat yang baik, senantiasa jujur, senantiasa menjaga amanah, dan menyambung tali silaturahim, dan meninggalkan perkara-perkara jahiliyah yang dulu kita kerjakan. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kami pun beriman kepadanya dan kami membenarkan ajarannya. Namun apa yang kami dapatkan dari kaum kami, yang kami dapatkan, ya, adalah siksaan, intimidasi, ya, cercaan, dan lain sebagainya. Kan begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya, ya, Najasyi
meminta Ja'far bin Abi Thalib untuk membacakan salah satu wahyu ataupun salah satu ayat yang turun pada Rasulullah SAW. Akhirnya ayat yang dibacakan adalah ayat dari surah Maryam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika membaca surah Maryam di halaman pertama dan halaman kedua dari surah Maryam itu kan banyak bercerita tentang Nabi Isa, tentang Zakaria, kemudian tentang Maryam dan tentang kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Hal itu membuat takjub Najasyi. Akhirnya Najasyi berkata, kami akan melindungi kalian, dan meminta perwakilan musyrikin Quraisy untuk pulang ke Makkah dan mengembalikan hadiah yang dibawa mereka. Pada rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 83 sahabat dan 18 sahabiyah hidup aman dan tenang di Habasyah di bawah pemerintahannya An-Najasyi. Yang mereka nanti akan bergabung dengan kaum muslimin, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akan bergabung dengan kaum muslimin yang lain ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka orang-orang Habasyi ketika mendengar Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, mereka berangkat dari Habasyah untuk datang ke Madinah. Karena begitu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa hunna 10 wa 8 thumma qad aslama fi as-sadis Hamzah bin Asad. Jumlah kaum wanita sebanyak 18, kemudian pada tahun ke-6 dari kenabian Hamzah sang singa masuk Islam. Ini adalah kabar gembira bagi kaum muslimin dengan masuknya Islam. Hamzah aman dari Rasulullah SAW. Sebab keislamannya Hamzah adalah ketika Hamzah mendengar Abu Jahal menghina Rasulullah SAW. Bagaimanapun, meskipun Hamzah itu masih berada pada agama nenek moyangnya, namun Hamzah memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Selain beliau adalah paman Rasulullah SAW, namun usianya berdekatan dengan usianya Rasulullah SAW, dan diriwayatkan Hamzah ini juga saudara sesusunya Rasulullah SAW. Maka ada kedekatan. Maka bagaimanapun ya, Hamzah saat itu belum beriman kepada Nabi SAW, namun ya, dia seorang paman yang memiliki kedekatan dan dia adalah saudara sesusunya Rasulullah SAW juga. Maka tidak terima ketika mendengar Rasulullah SAW dihina oleh Abu Jahal. Dan hal inilah yang menghantarkan Hamzah memeluk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di tahun ini pula Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu adalah karena doanya Rasulullah SAW. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu pada tahun ke-6 nubuwah. Meskipun ada juga pendapat menyatakan bahwa yang masuknya Islam Umar radhiyallahu taala anhu adalah pada tahun ke-5 nubuwah. Ya mungkin hanya selisih bulan. Yang mengatakan di tahun ke-5 mungkin di akhir, yang mengatakan tahun ke-6 di awal, sebab itu. Kita lanjutkan ke bait yang ke-31. Ini Amul Huzni. Ya, apa namanya? Tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW. Wa ba'da tis'in min sinni risalati, dan setelah tahun ke-9. Jadi ini memang kalau di kitab ini di Urjuz Zamiyah tidak disebutkan seluruh kejadian-kejadian secara runtut di tahunnya ya. Ini mungkin kejadian yang tahun ke-7, tahun ke-8 tidak disebutkan, tiba-tiba tahun ke-9. Ini beliau hanya menyebutkan kejadian-kejadian yang paling masyhur di antara kejadian-kejadian dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Wa ba'da tis'in min sinni risalati, pada tahun ke-9 sejak beliau mengemban risalah,
mata Abu Talib dzu kafalatih. Wafatlah Abu Talib sang pengasuh beliau. Ya, sang pengasuh beliau dan yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kitab Nurul Yakin disebutkan 2 kali musyrikin Quraisy datang kepada Abu Talib meminta agar Abu Talib menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad dan menyerahkan Nabi Muhammad kepada musyrikin Quraisy. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Abu Talib dan senantiasa Abu Talib membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'dahu, dan setelah meninggalnya Abu Talib, wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat, dan setelah itu Khadijah pun wafat. Min ba'di ayyamin thalathatin madat, hanya berselang 3 hari dari wafatnya Abu Talib. Ya karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh As-Salafi menyebutkan 2 penguat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala, 2 penguat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia yang menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan luar adalah Abu Talib, telah meninggal, telah wafat. Berselang 3 hari setelahnya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah meninggal juga. Khadijah radhiyallahu taala anha senantiasa menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, dan Khadijah senantiasa menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh harta yang Khadijah miliki. Maka ini adalah amul huzninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-9 nubuwah, ya, tahun ke-9 nubuwah. Ya. Pamannya meninggal selang 3 hari setelahnya, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal. Dan ini terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka ini yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian yang luar biasa, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Kejadian Isra wal Mi'raj merupakan hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala setelah mengalami kejadian yang namanya Amul Huzni. Kita lanjutkan pada bait 33 dulu. Wa ba'da 50 wa rub'in aslama jinnun nasibina wa 'adu fa'lama. Ketika beliau berusia 50 lebih 3 bulan, bangsa jin dari Nasibin masuk Islam, lalu jin tersebut pulang, maka ketahuilah, ya, jin juga mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam surah Al-Ahqaf. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah wahai Rasul, ketika kami hadapkan kepadamu serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu, ansitu, dengarkanlah. Maka ketika telah selesai, mereka memberikan peringatan kepada kaumnya dengan ayat-ayat yang telah dibacakan Rasulullah SAW yang telah mereka dengarkan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa
musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Kemudian mereka berkata, wahai kaumku, ini jin yang tadi mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah, mereka kembali ke kaumnya. Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kemudian apa yang dikatakan oleh jin kepada kaumnya? Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum, terimalah seruan dai Allah yaitu Rasulullah SAW yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Jadi sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Setelah itu wallau ila qaumihim mundirin. Setelah mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, mereka pulang kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada kaumnya dan menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kita lakukan bait ke-34. Thumma ala saudana amda aqdahu fi Ramadan thumma kana ba'dahu. Karena betul rahmatin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika masih beristri dengan Khadijah, beliau tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain. Baru setelah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, kemudian Rasulullah SAW pun melangsungkan akad nikah dengan Saudah. Ya, melangsungkan akad nikah dengan Saudah. Kemudian berikutnya Aqdu ibnati Siddiq fi Syawal wa ba'da 50 wa amin tan. Dan begitu juga Rasulullah SAW setelah melangsungkan akad nikah dengan Saudah, belum melangsungkan akad nikah dengan putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yaitu Aisyah pada bulan Syawal, dan pada saat itu usia Rasulullah SAW adalah 51 tahun. Jadi ketika usia Rasulullah SAW 50 lebih 3 bulan, Rasulullah mendakwahi jin. Kemudian pada bulan Ramadan, saat usia Rasulullah SAW 50 tahun lebih beberapa bulan, menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Ya. Setelah itu ketika Rasulullah SAW memasuki usia 51 tahun, beliau kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak lain adalah putri dari sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pada bintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian beberapa bait yang kita baca berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW dari hijrah beliau yang pertama menuju Habasyah, kemudian hijrah beliau yang kedua menuju hijrah sahabat, ini hijrah sahabat karena Rasulullah SAW tetap berada di Mekah, yaitu hijrahnya para sahabat menuju Habasyah untuk pertama kali dan kedua kalinya, dan sampai wafatnya ya paman dan istri beliau yang disebut dengan Amul Huzni, dan kemudian dakwahnya Rasulullah SAW kepada kaum jin dan menikahnya Rasulullah SAW dengan dua istri beliau yang pertama adalah Saudah pada bulan Ramadan pada usia beliau 50 tahun. Kemudian juga pada saat usia beliau 51 tahun beliau pun menikah dengan putri Abu Bakar radhiyallahu taala anha yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Ketika Rasul menikah umur 50 tahun itu, istrinya itu Saudah, Saudah sudah dijelaskan ya. sudah dijelaskan. Kalau Aisyah kan ada ya. Ya, dijelaskan. Tapi saya lupa saja itu. Dijelaskan, cuman saya lupa berapa usianya. Kalau Aisyah memang
saat dinikah oleh Rasulullah SAW, beliau berusia berapa? Ketika dinikahi. Ketika dinikahi Rasulullah. Di sini mau disebutkan saat usia 6. Dan nikahnya akadnya. Tapi ketemu berumah tangga bareng dengan Rasulullah saat usia 9. Ya. Di kitab ini disebutkan seperti itu. Jadi nikahnya itu saat usia 6, kemudian berkumpul bareng di Madinah, kan berarti kan nikahnya 3 tahun sebelum hijrah. Berkumpulnya saat Aisyah berusia 9 tahun. Ini menurut di kitab ini. Adapun Saudah disebutkan di kitab-kitab yang lain, tapi kalau di kitab ini memang tidak disebutkan berapa usia Saudah saat dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu pernah dengar di pelajaran kan pertama kali dia hijrah itu kan ditemani sama Abu Bakar. Iya. Tapi kok di sini kok tidak ada cerita tentang Abu Bakar ya Pak? Ya ini kan hijrahnya Rasulullah SAW, hijrahnya sahabat. Kalau hijrah Rasulullah SAW nanti kita sebutkan juga ketika di Jalan Taif. Jadi hijrah yang ke Habasyah ini hanya hijrahnya sahabat. Rasulullah SAW tidak ikut serta. Rasulullah SAW tetap di Makkah. Karena apa? Ada paman yang melindungi beliau. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang lemah, kan tidak ada perlindungan dari kaumnya dan mungkin dari kabilah yang lemah. Karena tadi disebutkan orang yang kuat menzalimi yang lemah gitu, mungkin dari kabilah yang lemah, sehingga dan bukan dari orang yang terpandang, sehingga mereka tertuntut untuk hijrah. Dan Rasulullah SAW tetap berada di Makkah. Nah, baru nanti ketika kejadian Taif, ya Rasulullah SAW hijrah ke Taif, dan nanti puncaknya adalah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi untuk yang ini memang Abu Bakar pun tidak ikut. Karena Abu Bakar juga orang terpandang. Agar tidak ada satupun yang berani ya membalimi Abu Bakar, mengintimidasi Abu Bakar, karena Abu Bakar juga termasuk orang yang terpandang. Ini memang belum kita sebutkan nanti hijrahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah. Ini yang kita sebut di sini tadi adalah hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ya, yang pertama adalah dengan jumlah yang belum banyak, 4 perempuan, 12 lelaki, balik lagi ke Makkah karena mendengar kabar bahwasanya orang-orang musyrikin telah masuk Islam. Ternyata enggak, kabarnya tidak benar. Ya, akhirnya keluar lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Tetap Rasulullah SAW tetap berada di Makkah. Karena kalau Rasulullah juga ikut, pasti yang sebagai perwakilan dalam bernegosiasi dengan Habasyah, dengan Najasyi, pasti Rasulullah, bukan sepupunya itu Ja'far bin Abi Thalib. Kan disebutkan yang bernegosiasi dengan Najasyi saat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi saat itu usia Rasulullah berarti ketika hijrah ke Habasyah, ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, usia Rasulullah 45 ataupun 46 tahun. Islamnya Hamzah usia Rasulullah 46 tahun, Islamnya Umar usia Rasulullah 46 tahun, meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah saat itu usianya 49 tahun. Nah, berarti kurang lebih 1 tahun setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah nikah lagi dengan Saudah, dan setelah itu nikah lagi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun tidak langsung berkumpul karena 3 tahun setelahnya ketika di Madinah Rasulullah SAW itu baru berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kan disebutkan di baru Islamnya itu kan setelah dia menikah sama Saudah, sebelum singkat. Setelah menikah kan dia dapat istilahnya hadiahnya itu apa, penghiburan kan di Islam Mi'raj ini. Yeah. Tapi di sini kok setelah menikah dia. Menikah dulu baru dia Islam Mi'raj kan.
Di 36 itu kan. Sampai ke 6 besok. Belum kita bahas ya. Nah, maksud saya apakah ini kan tadi kan misalkan bilang kan Isra Mi'raj tadi setelah ibu meninggal sebagai penghiburnya kan. Tapi ini kok setelah dia menikah berarti. Nah. Usriya bihi wa salawatu quraitan khamsah. Kalau kita berdasarkan urutan bait, berarti kan setelah menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Coba nanti saya pembahasan masalah Isra insyaallah kan akan depan gitu. Jadi di sini disebutkan memang saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 51 tahun lebih 9 bulan, berarti setelah nikah dengan Saudah. Setelah nikah dengan Saudah. Ibnu Jauzi menyebutkan setelah usia beliau 51 lebih 9 bulan Isra Mi'raj. Setelah menikah. Ya bagaimanapun mungkin kesedihan ditinggal paman dan istrinya yaitu Khadijah belum bisa tergantikan dengan hadirnya Saudah. Karena fadilah dan keutamaan yang luar biasa dari Khadijah gitu kan. Sampai-sampai Aisyah pun kita pernah sebutkan Aisyah itu setiap hari cemburu karena mendengar nama Khadijah. Saya belum pernah melihatnya tapi selalu disebut oleh Rasulullah SAW. Satu tahun itu masih teringat oleh Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang tidak belum disebutkan tadi adalah usia berapa Saudah ya. Insya Allah nanti kita perjelas pada pertemuan yang datang. Ini kita tutup dengan majelis karena waktu majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.